Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di tangga di bawah kuil Tao, kabut telah menghilang, menampakkan seorang anak laki-laki dan perempuan berusia 16 tahun berdiri di jalan setapak pegunungan. Di belakang mereka, hamparan langit dan bumi terbuka, dan hamparan gandum bergoyang. Ning Changjiu, mengenakan jubah biru kehijauan, menonjolkan fitur-fiturnya yang halus, sementara Zhao Xianger seputih salju, menambah kecantikan mudanya. Setelah pertemuan mereka, keduanya saling memandang. Angin sepoi-sepoi membelai pakaian dan rambut mereka. Ning Changjiu menatap Zhao Xianger, dan untuk sesaat, ia bertanya-tanya apakah ini Xianger, dan mereka sedang bermimpi bersama. Namun Ning Changjiu segera menepis pikiran itu. Xianger tidak tahu bahwa ia masih memiliki kehidupan, dan mustahil baginya untuk datang ke tempat ini. Seharusnya ia tidak setenang ini sekarang. Ini pasti ilusi mental. Hujan dan matahari terbenam di kota kekaisaran Zhao telah lama memudar, tetapi melihat ke belakang setelah menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, gadis dalam mimpinya tetap segar seperti sebelumnya. Itu adalah mimpi yang tak ingin kubangunkan. Zhao Xianger, jubah teratai saljunya menutupi tubuhnya, selembut awan. Mimpi itu tak mengandung perasaan asing, hanya kehangatan yang terpancar dari sinar matahari dan angin musim semi. Apakah ini kuil Tao tempat guru Ning Changjiu berasal? Tentu saja, Zhao Xianger tahu itu tidak nyata. Saat kecil, ia menerima surat nikah, ibunya memberitahu bahwa calon suaminya adalah seorang pendeta Tao muda. Ia membayangkan seperti apa rupa kuil itu, setiap pintu, setiap aula, setiap batu bata. Meskipun surat nikah itu kemudian berdebu di dasar kotak, pikiran itu mungkin tak pernah pudar. Apakah ini kuil Tao yang ia bayangkan saat kecil? Mengenai mengapa Ning Changjiu tidak berada di kuil, melainkan di kota kekaisaran, ia tak dapat memahaminya, menganggapnya sebagai takdir yang tak pernah diperhitungkan ibunya. Zhao Xianger menatapnya dan mengerjap, berpikir bahwa 3 tahun yang lalu, ketika ia melihatnya dalam keadaan seperti ini, ia hampir tertipu, mengira ia adalah pria yang benar-benar tampan dan jujur. Mungkinkah ia berubah menjadi jahat nanti? Mata hitam putih Zhao Xianger yang jernih sedikit menyipit, bulu matanya yang panjang dan lentik berkibar di bawah sinar matahari, sehalus boneka porselen. Ia tampak sedang merencanakan sesuatu. Ning Changjiu terkejut. Lagi pula, ia telah melakukan kesalahan. Jadi, bahkan dalam mimpi, mata Zhao Xianger yang seperti anak kucing masih membuatnya sedikit panik. Namun Xianger dalam mimpi itu masih sangat muda. Ia harus merawatnya seperti seorang adik dan memoles karakternya agar tidak menderita di masa depan. Tidak, di mana masa depan dalam mimpi itu. Mereka berdua sedang memikirkan satu sama lain dalam diam, tetapi mereka mendengar suara seorang dewa datang dari kuil Tao. Datanglah ke aula dalam untuk menemuiku. Itu suara Ye Changong. Ini pertama kalinya Zhao Xianger mendengar suara seperti itu. Ia merasa seperti berada di pantai, dengan angin sepoi-sepoi bertiup ke arahnya. Ning Changjiu juga sedikit teralihkan. Mimpi tak pernah sepenuhnya sadar. Keduanya berbalik secara alami dan menaiki tangga berdampingan. Di kedalaman kuil Tao, di antara para dewa dan Buddha, mereka berdiri bersama di depan tirai. Tirai sedikit terbuka, dan kata-kata kepala biara terdengar samar. Mulai hari ini, kalian berdua bukan hanya rekan Tao saya, tetapi juga dua murid saya. Saya akan menyendiri setelah hari ini. Kalian berdua akan rukun di biara, dan jangan ganggu saya. Suara kepala biara begitu lembut dan merdu, membuat orang membayangkan wanita yang berbicara kepadanya sebagai wanita cantik yang luar biasa. Petik 2. Hanya 2 murid, apakah kakak dan adik senior saya telah pergi? Apakah ia secara tidak sadar merindukan momen damai bersama Xianger? Ning Changjiu yang biasanya percaya diri tiba-tiba mulai meragukan karakternya sendiri. Petik 2. Hanya 2 murid, mungkinkah guru perempuan ini dan Ning Changjiu sebelumnya pernah mengajar 4 mata? Hati Zhao Xianger bergetar, dan ia ingin membuka tirai untuk melihat seperti apa rupanya. Namun kemudian ia menyadari bahwa ia belum pernah bertemu dengan guru Ning Changjiu. Mimpi tak bisa mewujudkannya, jadi hanya ada tirai di antara mereka. Memikirkan hal ini, Zhao Xianger diam-diam melirik Ning Changjiu, tetapi ia mendapati ekspresinya tak berubah. Aku pasti terlalu memikirkannya. Saat keduanya merenung, tirai itu terbuka, memperlihatkan 2 gulungan kitab suci yang mendarat di hadapan mereka. Mereka mengulurkan tangan untuk meraihnya. Bahkan sebelum membukanya, mereka bisa merasakan misteri tak terbatas di dalamnya melalui halaman-halamannya. Murid, terima kasih, guru, kata Ning Changjiu dengan wajar. Zhao Xianger, yang baru di tempat itu dan agak gelisah, membuka gulungan itu, memeriksa isinya, lalu, dengan bisikan yang kurang sopan, murid, terima kasih, guru. Aneh, kitab suci ini, jelas belum pernah ia baca sebelumnya, namun misteri di dalamnya terasa begitu nyata. Suara kepala biara meninggi lagi, karena semuanya sudah beres, kalian harus mundur. Berlatihlah dengan tekun dan jangan bermalas-malasan. 3 tahun lagi, kepala biara akan membuka diri, dan aku akan menguji kemampuan unik kalian.
Ning Changjiu dan Zhao Xianger, sambil memegang buku-buku mereka, berjalan keluar aula bersama. Ning Changjiu, suara kepala biara kembali terdengar. Sedikit terkejut, Ning Changjiu bertanya, "Guru, ada apa?" "Tutup pintunya," kata kepala biara. Petik 2. Ning Changjiu berpikir, ini memang posisinya yang tak tergoyahkan di dalam kepala biara. "Baik, Guru." Ia menutup pintu kuil. Keduanya saling berpandangan. "Itu, Ning Changjiu." Zhao Xianger membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan serius, "Dengarkan baik-baik, mulai sekarang, kau adalah adik juniorku." "Ah!" Ning Changjiu terkejut dan menolak untuk setuju. Ia berkata, "Aku murid guru. Bagaimana kau bisa menjadi kakak seniorku jika kau datang belakangan? Apakah ia begitu keras kepala bahkan dalam mimpi?" Zhao Xianger mengerutkan kening dan berkata, "Pernahkah kau mendengar pepatah itu?" "Apa?" tanya Ning Changjiu. "Yang terlambat lebih unggul," kata Zhao Xianger dengan tegas. Ning Changjiu terkejut. Ia tidak menyangka Xianger dalam mimpi begitu fasih. Ia tidak tahu bagaimana membantahnya untuk sesaat. Zhao Xianger memanfaatkan kemenangan itu dan berkata, "Mulai sekarang, aku akan menjadi kakak perempuanmu. Aku akan mengajarimu Taoisme atas nama guru." Ning Changjiu berpikir dalam hati bahwa ia adalah bos lokal di kuil Tao. Bagaimana mungkin ia kalah? "Adik perempuan, kau bercanda." Ning Changjiu berkata, "Meskipun kau tunanganku, aku tidak akan membiarkanmu bertindak sewenang-wenang dan berubah-ubah." Zhao Xianger sedikit mengernyit, dan kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya yang seputih porselen. "Menurutmu siapa yang sewenang-wenang dan berubah-ubah?" Ning Changjiu menatap penampilannya yang garang dan seperti harimau, lalu mundur sedikit, dan mencibir, "Baiklah, kamu lembut dan baik hati, dan kamu memiliki karakter serta penampilan yang baik." Zhao Xianger merasa bahwa Zhao Xianger sedang memarahinya, jadi dia pun membalasnya, "Kalau begitu, kamu benar dan jujur." Keduanya tampak dimarahi hingga sakit hati, dan hati mereka terasa tercekat. Mereka diam-diam meredam emosi mereka dan tidak berbicara untuk sementara waktu. Namun, siapa kakak perempuan dan siapa kakak laki-laki harus dibedakan. Ning Changjiu teringat kisah kakak perempuan keempat dan kakak laki-laki kelima, dan segera berbalik dan membungkuk, berkata, "Guru, terimalah salam dari murid." Zhao Xianger menekuk kakinya dan berjongkok, memegang buku di satu tangan dan menopang pipinya dengan tangan lainnya. Ia mengerjap dan menatapnya, lalu berkata, "Kau berlutut begitu cepat, tapi guru sepertinya mengabaikanmu." Ning Changjiu berkata, "Guru sudah lama mengenaliku." "Mengenalmu?" Zhao Xianger menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu berkata, "Ya, setelah meninggalkan aula tadi, guru memintamu untuk membantu menutup pintu." "Maksudnya, kau murid yang menutup pintu itu, kan?" Ning Changjiu tertegun dan tak menemukan alasan untuk membantah, jadi ia terpaksa menenangkan diri dan berkata, "Aku hanyalah murid yang bertanggung jawab untuk menutup pintu." Zhao Xianger tersenyum tipis, matanya yang melengkung penuh kelicikan, "Jangan berdalih, pokoknya aku akan menjadi kakak seniormu mulai sekarang." Ning Changjiu berkata, "Kau sedang bermimpi." Zhao Xianger terkejut, mengira ia sedang bermimpi, dan hanya dalam mimpi ia akan menanggalkan penyamarannya yang dingin dan cantik, lalu memperlihatkan kepribadiannya yang feminin. Ia berkata dengan marah, "Kau bermimpi." Ning Changjiu terkejut, berpikir mengapa ia tak bisa mengendalikan Xianger bahkan dalam mimpinya. Ini tetaplah mimpinya. Sungguh sia-sia. Mereka berdua merasakan titik lemah mereka menyerang secara bersamaan. Ning Changjiu menggigit bibir, kepalanya tertunduk berpikir. Zhao Xianger mengerucutkan bibir, menggembungkan pipi, matanya gelap. Zhao Xianger tiba-tiba angkat bicara, menyarankan, "Kalau begitu, mari kita bertarung. Pemenangnya akan naik tahta. Yang kalah harus saling menghormati dan berhenti bersikap sombong." "Bagaimana caranya?" "Tidak masalah." Ning Changjiu baru saja memikirkannya. Ia bertanya, "Bagaimana kau ingin bertanding? Pertarungan verbal atau fisik?" Zhao Xianger menyipitkan mata dan berkata dengan percaya diri, "Bagaimana kalau begini? Ayo kita bertaruh." "Apa?" tanya Ning Changjiu penasaran. Zhao Xianger tersenyum dan berkata, "Aku bisa menebak wanita seperti apa yang kau suka. Kalau aku benar, kau harus mengaku kalah, oke?" Ning Changjiu menatap ekspresi percaya dirinya dan bertanya-tanya apa yang Zhao Xianger, gadis 16 tahun, ketahui. "Ia pasti akan kalah. Karena kau punya lamaran seperti itu, aku akan menurutimu," kata Ning Changjiu. Keduanya mengesampingkan prasangka mereka sejenak, duduk di tepi kolam teratai, berjanji, lalu saling memandang. Kata-kata pertama Zhao Xianger menyambar Ning Changjiu bagai petir, "Kau suka pendekar pedang wanita berpakaian putih. Pendekar pedang itu pasti bertubuh besar, dia pasti pendekar pedang yang berpikiran jernih dan acuh tak acuh." Zhao Xianger melanjutkan, "Katakan padaku, apa aku benar?" Mulut Ning Changjiu menganga, bingung harus berkata apa. Bagaimana mungkin Xianger yang berusia 16 tahun mengenal Jia? "Kau juga menyukai wanita yang menjadi musuhmu, yang telah kalian cintai dan benci, dan menumbuhkan perasaan satu sama lain." Sosok wanita itu, kurasa dia tinggi dan anggun, dan warna rambutnya mungkin tidak biasa. Zhao Xianger berbicara dengan dingin, lalu melancarkan jurus pamungkasnya.
Ning Changjiu merasa seperti tersambar petir. Ia menatap Zhao Xianger, matanya gemetar. Ia berpikir, Jia baik-baik saja, tapi bagaimana kau tahu tentang Siming? Setelah keterkejutan itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa mimpi ini pasti lahir dari rasa bersalah terhadap Xianger. Lagi pula, ia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Xianger tentang Siming. Inilah yang mereka sebut, takut pada sesuatu di siang hari membawa mimpi di malam hari. Zhao Xianger mengangkat matanya. Ia tampak sangat polos dalam balutan jubah tau putihnya, dan lengan rampingnya yang menopang pipinya yang lembut membuatnya tampak malas seperti anak kucing. Dia tersenyum, matanya melengkung seperti bulan sabit, dan bertanya di antara bibir tipisnya, bagaimana menurutmu? Apakah aku benar? Dia yakin telah menang. Ning Changjiu terdiam sejenak, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan tegas, tidak. Zhao Xianger membuka matanya, dia mendengus pelan, dan kata-katanya yang lembut mengancam, saat mempraktikkan Taoisme, kau harus mengikuti kata hatimu, kau tidak boleh curang. Ning Changjiu berkata dengan tegas, itu tidak benar. Zhao Xianger berkata, karena itu tidak benar, katakan padaku, gadis seperti apa yang kau sukai di hatimu. Ning Changjiu menatapnya dan berkata dengan suara lembut, gadis yang kusukai seharusnya seusia denganku. Matanya hitam putih, bagaikan pegunungan dan langit di malam bersalju. Rambutnya yang panjang hitam legam, bagaikan awan gelap di dunia yang berkumpul, selembut awan. Dia keren saat mengenakan gaun hitam, anggun saat mengenakan gaun putih, dan heroik saat mengenakan setelan ketat. Dia tidak konsisten dalam perkataan dan perbuatannya, memiliki harga diri dan kebaikannya sendiri, dia. Jangan bicara lagi. Zhao Xianger mengangkat telapak tangannya yang halus dan menyela. Matanya jelas terlihat gelisah, dan dadanya naik turun sedikit dengan cepat. Dia menggigit bibirnya, dan wajahnya yang seputih porselen menjadi semakin pucat. Bagaimana mungkin dia? Zhao Xianger tiba-tiba menyadari bahwa ini terjadi ketika Ning Changjiu berusia 16 tahun. Bagaimana mungkin dia mengenal Lu Jiajia dan Siming saat itu? Dia jelas hanya mengenal dirinya sendiri. Bagaimana mungkin aku sebodoh itu? Pasti karena aku kurang sadar dalam mimpi. Nona Xianger, apakah aku benar? Tanya Ning Changjiu lembut. Zhao Xianger menarik napas dalam-dalam, berpikir bahwa ia telah berkultivasi di 3000 dunia, membunuh burung iblis dalam ujian api surgawi, jadi bagaimana mungkin ia berada dalam mimpi, mungkinkah mimpi mengungkapkan bagian terlembut hatiku? Ning Changjiu mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan mata Zhao Xianger. Zhao Xianger tersadar kembali, merendahkan suaranya dengan lemah, kau menang. Ning Changjiu tersenyum dan bertanya, lalu kau harus memanggilku apa? Mimpi buruk sekali, Zhao Xianger perlahan membuka matanya, menatap api yang menyebar di antara langit dan bumi, lalu mendesah dalam hati, menggenggam pedang di tangannya. Tapi untungnya, itu hanya mimpi, jika Ning Changjiu tahu tentang mimpi memalukan seperti itu, ia mungkin akan melompat ke langit dengan marah. Kuharap aku tidak akan bermimpi seperti itu lagi besok. Zhao Xianger memikirkan hal ini, hanya untuk menyadari bahwa semangatnya telah pulih secara tak terduga. Sebuah berkah tersembunyi. Ia menggenggam pedangnya erat-erat dan menuju ke arah Raja Iblis berikutnya. Ia ingin melampiaskan amarahnya. Mimpi indah apa yang kau alami tadi malam? Kau tersenyum begitu bahagia. Tanya Siming sambil mengerutkan kening, menatap Ning Changjiu yang terus menyeringai sejak bangun tidur. Ning Changjiu menahan senyumnya, setelah belajar dari pelajaran kemarin. Ia berkata, aku bermimpi kita merebut kembali kekuasaan Netherworld, menyelamatkan Xiaoling dan kerajaan Netherworld, lalu menjalani kehidupan yang riang di Sekte Roh Kuno. Siming menatapnya ragu dan bertanya, kita? Ning Changjiu tersenyum, tentu saja kita. Kau master sekte kami, bagaimana mungkin kau tidak ada di sini? Siming mencibir, aku percaya kebohonganmu. Aku khawatir kau memimpikannya istri kecilmu lagi tadi malam, bercinta dengannya dalam mimpimu, kan? Ning Changjiu kagum dengan pemahaman Siming tentangnya. Ia mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan tenang, kenapa kau bangun lebih awal dariku? Siming duduk bersila, ujung jarinya dengan terampil mengubah gerakan pedang. Sambil berlatih pedang, ia berkata dengan santai, selama beberapa hari sejak aku datang ke kota 10.000 iblis, aku tidur nyenyak setiap malam hanya karena aku terlalu lelah menghunus pedang di siang hari. Akhir-akhir ini, aku hanya bertamasya. Aku sama sekali tidak menggunakan energi spiritual, jadi untuk apa aku perlu tidur untuk mengisi ulang energiku? Tapi kau tidak melakukan apa-apa, padahal tidurmu semakin nyenyak setiap hari. Aku terlalu banyak berpikir setiap hari, dan itu sangat melelahkan. Ning Changjiu menjelaskan, lalu menatap Siming, memperhatikannya berlatih pedang sejenak, dan bertanya, mengapa ilmu pedangmu berbeda dari sebelumnya? Siming berkata dengan tenang, aku berbakat, dan aku telah memperoleh beberapa wawasan dalam ilmu pedang. Yah, singkatnya, kau semakin dekat dengan kematian. Ning Changjiu langsung teringat kitab suci yang diberikan gurunya dalam mimpi ketika mendengar ini. Mungkinkah ada rahasia di dalam kitab suci itu? Ia begitu sibuk bertengkar dengan Xianger hingga hampir melupakannya.
Setelah Siming selesai berlatih pedang, Ning Changjiu menyisir rambutnya, dan keduanya berjalan keluar pintu seperti biasa. Bintang panjang umur rusa putih akan kembali besok, kemana kita akan pergi hari ini? Tanya Siming. Ning Changjiu berkata, kau bilang kemarin bahwa kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika menyangkut rusa putih. Siming berkata, yah, lagi pula kita di sini untuk mencuri, jadi kita tidak bisa berharap mereka akan bersikap sopan kepada kita. Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata, ayo kita turun gunung dulu. Waktu aku ke sini kemarin, aku melihat beberapa kuil di dekat sini. Siming dan dia meninggalkan penginapan yang telah ditata rapi oleh para pemuda dan pemudi, lalu berjalan menyusuri jalan batu puncak Bikyu. Sosok mereka melintas di jalan yang ramai di antara para iblis kecil, dan dalam sekejap mata mereka tiba di luar paviliun prasasti, tempat nisan-nisan tampak seperti baru. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, gunung ini memiliki aura iblis yang lebih sedikit. Sebaliknya, auranya lebih semarak dengan kicau burung dan bunga-bunga. Siming berjalan perlahan, tatapannya tertuju pada hutan yang remang-remang, mengamati lumut licin dan bayangan-bayangan berbintik-bintik, lalu berbicara dengan lembut. Ning Changjiu berkata, jika tempat ini bisa tetap seperti ini selamanya, tempat ini akan dianggap sebagai tempat yang beruntung bagi para monster. Impian, Siming terkekeh dan menggelengkan kepala, berkata dengan nada sarkastis, tidak ada surga di bawah langit, juga tidak ada gunung suci tempat matahari terbenam. Ketenangan di sini pada akhirnya akan hancur. Dewa sejati tidak pernah peduli dengan kelahiran dan kematian manusia yang fana. Ning Changjiu berkata, meskipun kau pernah menjadi dewa, tak perlu terlalu pesimis. Siming menjawab, pesimisme datang hanya setelah melihat kebenaran. Kau akan mengerti suatu hari nanti. Setelah itu, ia menuruni gunung. Sebuah ladang bunga terhampar di lereng gunung. Tak ada tanah di bawah ladang itu, hanya bebatuan. Ladang itu dipenuhi bunga-bunga putih yang anggun. Sebuah pagar berdiri di luar ladang, dengan tali tipis yang menggantung di sana, dan lonceng-lonceng diikatkan untuk melindungi bunga-bunga itu. Beberapa wanita yang baru saja menjadi roh sedang mengolah ladang itu. Bunga-bunga ini indah, kata Ning Changjiu. Itu kamelia, kata Siming. Bunga ini berumur pendek, hanya mekar sekali dalam satu musim, dan dapat digunakan sebagai obat. Saat ia berbicara, sekawanan rusa putih berdesakan di hutan terdekat, dan para wanita bergegas mengusir mereka, mencegah mereka menginjak atau memakan bunga-bunga itu. Melewati ladang kamelia, pohon suci itu sudah terlihat di kejauhan di bawah puncak. Siming menatap pohon yang hampir mati itu dengan sedikit nostalgia. Pohon buah ginseng itu lenyap setelah ditebang. Ternyata ditanam di sini, dan masih hidup. Jadi namanya pohon buah ginseng, Ning Changjiu mengangguk pelan. Siming berkata, pohon buah ginseng mungkin memiliki manfaat umur panjang, tetapi berharap keabadian hanyalah angan-angan. Ning Changjiu tidak mengerti situasi ini dan tidak berkata apa-apa. Namun, entah kemarin atau hari ini, setiap kali ia memandang pohon suci itu, ia merasakan gelombang mual bukan dari dalam dirinya melainkan dari gagak emas. Meninggalkan puncak Bikyu, mereka menuju ke gugusan kuil di belakang mereka. Kuil itu menjulang tinggi dari tanah, dindingnya terbuat dari batu biru tua dengan berbagai ukuran. Atap pelananya membentang lembut, tanpa jendela, dengan beberapa lubang cahaya yang terpahat di dinding-dinding kuno. Mereka menaiki jalan setapak yang membentang di sepanjang kuil. Langit mendung, dan hujan deras mengancam kapan saja. Para dewa yang disemayamkan di kuil sebagian besar adalah iblis-iblis raksasa ternama yang telah musnah dalam perang kuno antar dewa. Raja-raja iblis ini telah bertempur bersama para santo, memanjat pilar-pilar surga, naik ke istana abadi, menghancurkan langit, dan menjungkirbalikkan dunia, membuat matahari dan bulan buta. Bahkan sekarang, bahkan sebagai patung belaka, mereka masih memiliki keagungan yang akan membuat para iblis berlutut dan gemetar. Wujud asli mereka sebagian besar hancur, jiwa mereka tertekan oleh dinasti-dinasti besar dunia tengah, tertinggal dalam bayang-bayang cahaya senja para santo. Ning Changjiu memasuki kuil. 3 pintu terbuka memisahkan cahaya dan bayangan dalam batas yang redup. Ning Changjiu bertanya dengan lembut, jika suatu hari nanti aku mati dalam pertempuran seperti mereka, maukah kau membangunkan patung untukku? Siming bertanya, berapa banyak uang yang diberikan Lu Jiajia padamu? Kau benar-benar cukup ambisius untuk membangun kuil untukmu sendiri. Petik 2. Petik 2. Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu berkata, aku hanya berhipotesis. Siming menjawab dengan tenang, tentu saja. Ning Changjiu terharu. Namun kemudian Siming melanjutkan, bangunlah sebuah kuil, patung dirimu yang berlutut terbuat dari besi hitam, memberi tahu dunia bahwa kau adalah orang yang jahat dan keji, yang akan dibenci dan dibenci selamanya. Ning Changjiu tersenyum pahit dan berkata, pendeta, kau sangat kejam. Siming mengangguk pelan dan berkata dengan tenang, itulah sebabnya aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Ning Changjiu terkejut, lalu melihat Siming perlahan mendekati patung di tengah. Keempat patung iblis yang diabadikan di tengah konon adalah 4 orang suci iblis yang telah meninggal, masing-masing dengan nama mereka terukir jelas di bawah ukiran mereka yang indah.
Di bawah naga itu terukir gelar Sage Agung yang menyelimuti lautan, di bawah singa raksasa terukir gelar Sage Agung memindahkan gunung, di bawah kera kuno terukir gelar Sage Agung memancarkan ventilasi, dan di bawah iblis marmoset besar terukir gelar Sage Agung mengusir para dewa. Patung keempat Santo Iblis ini menjulang hampir setinggi langit di dalam kuil, menahan beban dupa. Meski retak dan babak belur, mereka tetap utuh. Menurut sebuah pengumuman di gerbang kuil, jika roh mereka benar-benar padam, patung-patung itu akan hancur bersama mereka. Jika hari itu tiba, itu akan menjadi pemandangan yang sungguh tragis. Ning Changjiu merenung dalam diam, tatapannya menyapu seluruh kuil iblis. Ia mengamati patung-patung itu, besar dan kecil, dan hendak menyalakan sebatang dupa. Kemudian, ia terkejut ketika mengetahui bahwa penjual dupa itu adalah iblis monyet lagi. Manusia dan monyet saling menatap sejenak, keduanya terkejut. "Dari mana asal-usulmu?" tanya Ning Changjiu dengan santai. Setan monyet itu tersenyum dan berkata, tidak ada asal-usul. Aku hanya lahir di rahim ibuku. Di mana ibumu? Tanya Ning Changjiu. Setan monyet itu terdiam sejenak, lalu berkata, ibu dan saudara-saudaraku semuanya dimakan harimau liar, hanya aku yang selamat. Mungkin saat itulah semua keberuntungannya habis. Ning Changjiu memintanya untuk membeli beberapa batang dupa, memberinya koin tembaga, dan berkata, kalau begitu, kau harus hidup dengan baik. Setan monyet itu tidak menolak. Ia menerima koin tembaga itu, menyeringai, dan berkata, kau tamu yang baik sekali. Kau pasti akan diberi hadiah. Ning Changjiu melihat ekornya dan bertanya, bagaimana ekormu bisa patah? Setan monyet itu menggaruk kepalanya dan tertawa, patungnya patah saat dia lahir. Bagaimana aku tahu? Mungkin dia digigit harimau, tapi untungnya hanya ekornya yang digigit, setengah ekor untuk ditukar dengan nyawa masih sepadan. Ning Changjiu melirik Siming, yang mengalihkan pandangannya dari monyet kecil itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Monyet kecil itu menatap patung di belakangnya, tetapi enggan membakar dupa. Dia hanya membungkuk dengan hikmat, berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali. Ning Changjiu membungkuk sedikit dan memberi hormat kepada Dewa Iblis, sementara Siming berdiri diam, acuh tak acuh. Apakah kau tahu semua monster ini? Tanya Ning Changjiu. Setan monyet kecil itu berkata, aku tidak ingat semua nama mereka. Lagi pula, mereka semua monster hebat. Ning Changjiu bertanya, mengapa tidak ada patung orang suci di sini? Setan monyet kecil itu terkejut, lalu berkata dengan tegas, tentu saja karena orang suci masih hidup. Orang suci tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, inilah yang dikatakan ibuku sebelum beliau meninggal. Suaranya sedikit lebih rendah. Ia selalu merasa bahwa nasib buruknya sendirilah yang membunuh ibunya. Ning Changjiu memandanginya dan tersenyum, hiduplah dengan baik. Mungkin suatu hari nanti, kau juga akan diabadikan di kuil. Setelah mengatakan ini, Ning Changjiu menyadari ada yang salah dengan restunya. Iblis monyet kecil itu sangat gembira. Ia mengayunkan ekornya yang patah, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku pasti akan menjadi Raja Iblis yang hebat. Ning Changjiu tersenyum dan mengangguk. Setelah kata-katanya yang penuh semangat, suasana hati iblis monyet kecil itu menjadi suram. Ia menatap Ning Changjiu dan berkata dengan serius, kota Wan Yao tidak setenang kelihatannya. Kau mungkin tokoh penting, tetapi kau harus sangat berhati-hati. Banyak orang baik telah meninggal di kota Wan Yao. Setelah itu, ia menundukkan kepalanya dan bergegas pergi. Setelah monyet kecil itu pergi, Siming berkata, aku pasti terpesona hari itu. Ia hanya monyet biasa, tidak ada yang istimewa. Yah, iblis kecil, hidupmu keras, lanjut Ning Changjiu, merenungkan kata-kata terakhirnya. Tanpa menyadari sesuatu yang aneh, keduanya meninggalkan kuil. Tak lama setelah meninggalkan kuil, hujan deras mulai turun, rona redupnya menelan cahaya antara langit dan bumi. Melewati pohon suci di kaki bukit, Ning Changjiu memperlambat langkahnya. Ia melihat seseorang membawa ember untuk menyiram pohon buah ginseng. Ember itu bukan berisi pupuk, melainkan setumpuk daging dan tulang, yang tak dapat diidentifikasi sebagai hewan liar atau manusia, yang mengeluarkan bau amis yang menyengat di tengah hujan deras. Inilah kebenaran tentang pohon suci, kata Siming sinis sambil tersenyum, jangan melihatnya, atau kau akan mimpi buruk. Ning Changjiu mengalihkan pandangannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jika pupuk pohon suci adalah tulang segar, lalu apa buah-buah seperti manusia yang dihasilkannya? Ning Changjiu untuk sementara menahan keinginan untuk menumbangkan pohon buah ginseng dan berjalan berat mendaki gunung. Saat mereka mendekati lereng gunung, kilat menyambar di langit. Di tengah kilat yang menyambar dan membelah, sesosok wajah berhidung mancung dan berpipi seperti monyet, tiba-tiba muncul, basah kuyup oleh hujan. Ning Changjiu tidak gentar. Ia menatap iblis monyet yang berdiri di depan sebuah batu di lereng gunung, mengerutkan kening, dan bertanya, mengapa kau tidak pergi? Apakah kau menungguku? Air hujan membasahi wajah monyet itu, membuatnya menggigil kedinginan. Ia mengangkat kepalanya, menatap awan gelap di langit, dan berbisik, tamu. Tamu, ada yang ingin kukatakan padamu.
Ada apa? Tanya Ning Changjiu. Monyet kecil itu mengulurkan tangan dan mengusap wajahnya, lalu berkata, tamu, tahukah kau mengapa aku selalu bertemu denganmu akhir-akhir ini? Ning Changjiu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Klak, guntur bergemuruh di telinganya, dan monyet kecil itu menggigil. Ia tampaknya telah mengambil keputusan, melemparkan bola kertas ke Ning Changjiu, lalu berlari menuju hutan di belakangnya, menghilang di tengah hujan lebat dalam sekejap mata. Ning Changjiu mengambil bola kertas itu, membukanya, dan melihat dua kata tertulis miring di atasnya. Lari. Hujan deras mengguyur hutan, menggores bebatuan puncak Pikiu, berkilau keperakan di sambar petir. Sebatang pohon ginseng raksasa berdiri tegak di tengah hujan, buah-buahnya bergoyang di dahan-dahannya. Angin kencang dan hujan menyapu pepohonan, memancarkan tangisan pilu, seperti tangisan buah ginseng. Seekor monyet kecil berlari panik menembus hutan yang basah kuyup, darah mengalir deras di sekujur tubuhnya, jantungnya berdebar kencang seperti gendang di telinganya. Hujan mencambuk tubuhnya, setiap hantaman terasa berat. Di tengah hutan yang gelap gulita, ia mendongakkan kepala, memperhatikan tetesan air hujan jatuh, gelombang ketakutan membuncah di hatinya. Iblis monyet kecil itu terengah-engah, memegangi kepalanya sambil berlutut di samping pohon besar, terisak pelan. Tamu itu tidak mengejarnya. Ia menatap kakinya yang berdarah karena duri-duri dari larinya sebelumnya menembus hutan. Matanya terbelalak, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat kejadian 2 hari sebelumnya. Hari itu, ia ingin menjadi pemandu tamu berpakaian putih, tetapi tamu itu menolak. Setelah berpisah dari goblin lain, ia beruntung dan mendapatkan pekerjaan pengantar barang. Namun, saat melewati puncak Kijue, Raja Iblis Kabut yang biasanya santai dan terobsesi dengan catur menghentikannya. Raja Iblis Kabut menugaskannya untuk melacak seorang pemuda yang sebelumnya telah pergi. Iblis monyet bertanya kepada Raja Iblis Kabut apa pekerjaan itu, tetapi Raja Iblis Kabut tidak menjawab. Iblis monyet menjadi semakin bingung dan bertanya mengapa ia dipilih. Raja Iblis Kabut menjelaskan bahwa itu karena ia cukup biasa untuk menghindari kecurigaan. Karena halangan Raja Iblis Kabut, Iblis monyet terlambat mengantarkan barang. Bukan saja ia tidak menghasilkan uang, ia bahkan harus membayar sendiri. Terintimidasi oleh prestise Raja Iblis, Iblis monyet setuju. Akhir-akhir ini, setelah bekerja, ia akan menanyakan keberadaan tamu itu. Tapi, Puncak Bikiu, Raja Iblis Kabut pernah mengabdi kepada penguasa sejati rusa putih Puncak Bikiu. Ia teringat pohon buah ginseng yang terkenal itu, dan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, perutnya bergejolak. Meskipun terus-menerus bernasib buruk, ia tahu ia memiliki kekuatan spiritual yang melampaui manusia biasa. Matanya begitu terang sehingga ia bahkan bisa merasakan sensasi terbakar ketika melihat hal-hal tertentu. Ia bisa melihat banyak hal yang tak terlihat oleh orang biasa, dan ia tak pernah berbagi ini dengan orang lain. Sebelumnya ia bersembunyi di pegunungan, memperhatikan tamu yang berjalan melewati pohon buah ginseng, menyaksikan hubungannya yang tak terlihat dengan pohon iblis itu. Kemudian, hujan deras turun, dan ia semakin gelisah. Ia bahkan melihat tulang-tulang ilusi berserakan di sepanjang jalan yang dilalui tamu itu. Banyak pendatang baru di kota 10.000 monster mungkin berpikir monster-monster di sana memiliki kehidupan yang baik, tetapi kota 10.000 monster yang sebenarnya jauh lebih brutal daripada yang mereka bayangkan. 500 tahun telah berlalu sejak kematian sang bijak, dan aturan yang ditetapkan saat itu telah lama terguncang. Selama bertahun-tahun, raja-raja keji itu telah menanggung hutang karma yang tak terhitung jumlahnya. Iblis monyet bersembunyi jauh di dalam hutan lebat, basah kuyup dalam hujan deras, menggigil. Rusa putih. Tuan rusa putih sejati tak akan peduli aku hidup atau mati, kan? Kaki iblis monyet itu melemah. Memikirkan kedua anak rusa di dalam gua, ia berjuang berdiri, menyusuri jalan setapak menuruni gunung. Dengan bunyi dentang, ia melewati sebuah pohon besar, dan wajahnya yang berhidung mancung dan berpipi monyet kembali bersinar. Petir menyambar pohon di dekatnya dengan presisi yang tepat. Ia mendongakkan kepalanya, pupil matanya berkobar. Sebelum ia kehilangan kesadaran, mata iblis monyet itu menyala dengan pemandangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Api yang begitu dahsyat hingga bisa langsung melahap seluruh hujan badai. Di tengah kobaran api, bangkai naga yang besar berdiri megah, tulang-tulangnya yang seperti duri menyemburkan api bagaikan rantai pucat. Wajah para dewa dan Buddha tak terlihat, hanya siluet tak terhitung yang terbalut baju zirah. Tulang-tulang bertumpuk di bawah kakinya, tulang-tulang mereka masih meratap dan melolong. Di tengah angin yang berhembus kencang, di tengah kobaran api yang berkobar, terbaring jiwa-jiwa para dewa yang tak berdaya dan hancur. Ia membungkuk, seperti kerangka putih pendek, atau Buddha yang menjulang tinggi di atas langit. Di depan, matahari hitam terbit dari cakrawala, kilatnya sekecil kelopak bunga yang mekar. Petir menyambar pohon besar, api melahap bulu monyetnya. Monyet kecil dengan ekor patah itu kehilangan kesadaran, tubuhnya yang hangus jatuh ke tanah. Hujan menelannya. Jiuling Yuansheng menatap hujan deras di luar jendela.
8 api Will-O, The Wisp menggantung di luar kepala pusatnya, membentuk topeng singa, masing-masing wajah menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kemarahan yang berbeda. Inilah 9 wajahnya. Melihat hujan, ia tak bisa tak teringat seekor kura-kura roh. Lebih dari 500 tahun yang lalu, badai hujan dahsyat itu 100 kali lebih dahsyat daripada malam ini. Sahabatnya saat itu bertanggung jawab untuk meredam derasnya air gunung dan tak pernah terdengar kabarnya sejak itu. Sepertinya kura-kura roh itu, meskipun umurnya panjang, pasti telah mati. Jiuling Yuansheng menarik pikirannya. Ia berbalik, melangkah melintasi ubin-ubin yang dipenuhi tulang dan tengkorak hewan. Zirahnya setajam pisau, tubuhnya yang besar dipenuhi otot-otot yang kuat, memiliki kekuatan untuk mengalahkan bahkan angin dan awan dengan satu tebasan. Dalam kegelapan peta Feng Shui, di dalam kuil puncak tersembunyi kota 10.000 monster, Jiuling Yuansheng mendengarkan gemerincing hujan di luar saat ia melangkah lebih dalam ke aula iblis yang menjulang tinggi. Jauh di dalam aula, seorang raja iblis bermahkota dan berbulu emas juga memperhatikan hujan. Ia menyelimuti dirinya dengan mantel bulu, setiap bulu adalah bulu pemberi kehidupan dari burung iblis yang telah dibunuhnya. Zirah yang dirangkai dari bulu-bulu ini sudah sangat tangguh. Mengenakannya, senjata dewa biasa takkan berdaya untuk menembusnya. Ia adalah rok bersayap emas, satu-satunya santo iblis yang tersisa di kota 10.000 monster, sang pemburu bijak agung. Namun, ia tidak sekuat dirinya. Jiuling Yuansheng mengamati bulu-bulu emas gelap rok yang berkibar. Sayapnya, terlipat di belakang punggungnya, menyerupai 2 pedang berat kuno. Bukan begitu caramu berlatih seni 10.000 iblis. Aku sarankan kau menyerah saja, kata Jiuling Yuansheng dengan tenang, mengamati punggungnya. Rok bersayap emas mengalihkan pandangannya dari hujan deras. Ia mengenakan topeng merah tajam, menyerupai topeng gagak. Di balik topeng itu, suara rok bersayap emas bergema pelan, kupikir kita sejiwa. Jiuling Yuansheng mengangkat wajahnya yang seputih singa, suaranya berat. Kau telah melahap para dewa, makhluk abadi, dan kaummu sendiri. Tapi bahkan jika kau bisa melahap seluruh dunia, apa jadinya? 6 dewa primordial telah lama membuktikan bahwa semua yang ada di dunia fana jika digabungkan tidak dapat menjungkir balikkan surga. Rok bersayap emas. Menatapnya, tawa aneh terpancar dari balik topengnya. Menghancurkan surga. Hahaha, aku tidak menyangka kau, 2000 tahun, masih memimpikannya mimpi seperti itu. Jiuling Yuansheng tetap diam. Dapeng bersayap emas berkata dengan dingin, apa yang bahkan para santo tak mampu hancurkan sungguh tak tertembus. Bahkan jika kita menghancurkan diri kita sendiri berkeping-keping, kita tak akan mampu mengguncangnya. Aku mengagumimu karena tidak tertelan keputusasaan setelah melewati masa sulit seperti ini. Tapi kau juga mengerti bahwa keberanian menyendiri itu sia-sia. Tapi tanpa keberanian dan darah menyendiri, hidup akan sangat menyakitkan, kata Santo Primordial 9 Roh. Sebagian besar iblis yang telah terbangun di kota 10.000 iblis dapat menjalani kehidupan yang relatif stabil, tetapi tidak demikian halnya dengan kita. Kita masih memiliki banyak tahun di depan. Kita ditakdirkan untuk menyaksikan terbitnya matahari hitam dengan mata kepala kita sendiri. Hanya dengan begitulah kita akan mengalami keputusasaan sejati. Saat matahari hitam terbit, pangeran kegelapan benar-benar turun ke dunia fana. Energi spiritual runtuh, semua kehidupan musnah, semua benda hancur, dan mayat-mayat berhamburan menjadi abu. Itulah kiamat yang diramalkan oleh sang bijak 500 tahun yang lalu. Rok bersayap emas berkata dengan santai, aku menantikan hari itu. Hari pembebasan. Santo Primordial 9 jiwa menatapnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. 500 tahun yang lalu, kau memberontak terhadap ras iblis. Sang bijak, dengan belas kasihnya, menyelamatkan nyawamu. Sekarang, apakah kau mencoba memberontak lagi? Rok bersayap emas terkekeh terus terang, setelah Raja Merak lenyap, apa yang akan dunia fana sediakan untukku? Aku menghormati sang bijak, tetapi aku juga merindukan kematiannya. Tanpa perlindungan jiwaku yang abadi, mungkin aku bisa menemukan kebahagiaan terakhir di dunia. Di sepanjang sisi Surai Santo Primordial 9 jiwa, api biru samar seperti hantu berubah menjadi wajah-wajah. Burung rok bersayap emas merasakan niat membunuh itu, dan senyum sinis muncul dari balik topengnya yang seperti gagak. Singa berkepala 9, aku tahu wilayahmu melampaui wilayahku. Kau bahkan bisa lebih kuat. Sayangnya, kau terlahir dengan 9 kepala, namun kau belum makan atau minum selama seabad. Kami iblis, bukan pertapa. Jika ini terus berlanjut, 9 kepala yang telah kau kembangkan dengan susah payah cepat atau lambat akan mengkhianatimu. Ketika itu terjadi, kau akan hancur berkeping-keping tanpa campur tangan siapapun. Lalu siapa yang bisa menyelamatkanmu? Dan siapa yang bisa kau selamatkan? Santo Primordial 9 Roh tetap tidak tergerak oleh pertanyaannya. Suaranya berat, itulah mengapa kau tidak bisa mengeluarkan senjata suci itu. Wajah burung rok bersayap emas menggelap. Sebelum tubuh orang bijak itu hancur, ia memotong daging dan tulang menjadi besi dingin, menempa 4 senjata yang tak tertandingi. Ia kemudian menggunakan darah dan tulang yang tersisa untuk menempa tembok 10.000 iblis. Senjata suci yang diperolehnya adalah busur raksasa yang menyerupai batu membatu.
Setelah bertahun-tahun, kekuatan iblisnya telah mencapai puncaknya, tetapi ia masih belum bisa mengeluarkan busur suci itu, sebuah fakta yang dianggapnya memalukan. Peng bersayap emas mencibir dan bertanya, kau bisa mengeluarkan senjata suci itu, tapi siapa yang bisa kau tebas? Jiuling Yuansheng berkata, payung besi itu digunakan untuk menahan hujan, bukan untuk membunuh orang. Petir menyambar, dan guntur bergemuruh dari kejauhan, bergoyang-goyang di aula. Angin kencang mengguncang boneka tulang yang tergantung di jendela dan membuatnya berbenturan. Di mana rusa di bawah komandomu? Apakah ia kembali? Jiuling Yuansheng tiba-tiba bertanya. Peng bersayap emas berkata dengan dingin, itu adalah utang rusa putih. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang penagih utang telah datang ke pintu, ia ingin berlindung padaku. Aku terlalu malas untuk terlibat, jadi aku memberinya dua senjata ajaib. Jiuling Yuansheng berkata, apa yang dilakukan rusa putih itu telah lama melampaui batas kota Wan Yao. Peng bersayap emas berkata, di mana batas kota Wan Yao? Ketika wanita itu membawa pedang ke kota, aku tidak melihat siapapun menghentikannya. Jiuling Yuansheng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, pedang tidak bisa memasuki kota. Pedang hanya berlaku untuk orang luar. Dialah yang ada di langit. Murid tertua, mereka telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi stabilitas kota 10.000 iblis hingga hari ini. Kau tidak perlu menggunakan ini untuk menyembunyikannya. Dapeng bersayap emas bertanya, apa yang perlu kusembunyikan? Orang suci primordial 9 roh berkata, berhentilah berpura-pura. Apakah rusa putih tidak mematuhimu? Tanpa instruksimu, bagaimana mungkin ia memasuki 5 jalan dengan bakatnya? Bagaimana mungkin ia berani memonopoli pohon buah ginseng dengan budidayanya? Kau menggunakan tulang-tulang kaummu sendiri untuk memberi makan pohon jahat yang haus darah itu. Apapun hasilnya, kau akan dihukum. Di balik topeng gagak, niat membunuh Dapeng bersayap emas terpancar. Api hantu di sisi kepala Sein primordial 9 roh telah padam. Ia perlahan berjalan masuk lebih dalam ke aula dan berkata pelan, aku penasaran. Ketika kau mendapatkan buah suci itu dan menelannya, seberapa besar kekuatan yang akan kau dapatkan? Bisakah kau mengeluarkan senjata suci unikmu? Klak, guntur terus bergemuruh. Di tengah hujan lebat, Ning Changjiu menyimpan kertas itu dan menatap awan gelap di langit malam. Ning Changjiu bertanya, apa artinya ini? Siming berkata, apa kau tidak mengerti? Wajah Ning Changjiu muram, ia bisa menebak sesuatu. Aku akan pergi menemui monyet itu. Monyet itu sangat sial, mengantar surat di tengah hujan, kuharap dia tidak mati. Ning Changjiu menghela napas. Siming menjawab dengan ringan, matanya selalu menatap langit, mencari seseorang yang berjalan menembus awan. Ning Changjiu berjalan masuk ke dalam hutan. Api kecil mulai menyala di hutan, apinya berkelap-kelip di tengah hujan badai, dan tak lama kemudian padam. Sosok Ning Changjiu melesat cepat menembus hutan, mata pedangnya terbuka, ia dengan jelas melihat jejak-jejak perjalanan monster monyet itu. Setelah mondar-mandir, Ning Changjiu berhenti di bawah pohon besar yang tersambar petir. Ia membungkuk, mengambil sehelai daun, dan mengendusnya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap tirai hujan di depannya, memperlihatkan ekspresi bingung. Napas monster monyet itu jelas terputus di sini. Tapi di mana ia? Sekalipun disambar petir dan api, mengubah daging dan tulang menjadi abu, seharusnya ada jejak yang tertinggal. Bagaimana mungkin ia lenyap tanpa jejak? Ning Changjiu menjelajahi hutan sebentar, tanpa menemukan jejak. Ia berbalik perlahan dan kembali ke sisi Siming. Di tengah hujan lebat, rusa putih di hutan telah lama menghilang. Hamparan besar bunga kamelia bermekaran di lereng gunung, menerjang hujan deras dan mekar dengan indahnya. Kita mau kemana sekarang? Tanya Siming lembut. Ning Changjiu berkata, jika kekuatan penguasa dunia bawah benar-benar ada di sini, kita tidak boleh pergi. Siming berkata, lalu kau akan mengkhianati kebaikan iblis monyet kecil itu. Ning Changjiu teringat monyet yang menghilang di hutan, hidup atau matinya tak menentu. Ia menghela napas dan berkata, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Siming berkata, naik gunung. Ning Changjiu sedikit mengernyit, kenapa? Siming berkata, kita tadinya tidak yakin dengan posisi rusa putih itu, tapi sekarang sudah yakin. Dengan kata lain, kita harus bertukar sisi dengannya. Sekarang anggap saja tidak terjadi apa-apa, kembali dan tunggu, lalu bersiaplah untuk pembunuhan itu. Itu hal terbaik yang bisa dilakukan. Ning Changjiu menatap Siming dan berkata, kau, sepertinya semakin pintar. Siming merasa seperti sedang menghinanya dan berkata dengan dingin, kurasa kau sedang bermimpi. Ning Changjiu tiba-tiba menyadari bahwa ia memang bermimpi. Keduanya berdiri di lereng gunung untuk beberapa saat, dan dalam sekejap, mereka mencapai puncak gunung, meninggalkan hamparan bunga kamelia di belakang. Ning Changjiu dan Siming berjalan memasuki rumah besar seperti biasa. Anak laki-laki dan perempuan itu berdiri di pintu, tersenyum manis kepada mereka. Masing-masing memegang payung, mereka tampak lembut dan menggemaskan. Para tamu akhirnya kembali, kata anak laki-laki itu sambil membukakan pintu untuk mereka. Perempuan itu menyerahkan payungnya kepada Ning Changjiu, sambil berkata, hari ini hujan, tapi aku tidak menyiapkan jas hujan untukmu.
Jangan salahkan aku, dan jangan beritahu anak laki-laki yang berulang tahun tentang ini. Ning Changjiu tidak mengambil payung itu, tetapi hanya berkata, "Oke, jangan khawatir." Perempuan itu tersenyum. Anak laki-laki itu bertanya, "Kemana saja kau, tamuku, selarut ini?" Ning Changjiu menjawab, "Aku pergi ke kuil iblis di dekat sini untuk mengagumi peninggalan para santo iblis di masa lalu." Gadis itu memiringkan kepalanya dan berkata, "Mereka benar-benar tokoh hebat di ras iblis." Ning Changjiu bertanya, "Apakah hanya ada 4 santo iblis?" Anak laki-laki itu menjawab, "Tentu saja tidak. Kakek Jinpeng masih hidup. Beliau adalah salah satu raja iblis terkuat di kota 10.000 iblis." Gadis itu memelototinya dan berkata, "Kau keterlaluan." Namun, anak laki-laki itu tampak bangga dan berkata dengan nada menghina, "Apa yang begitu dirahasiakan tentang itu?" Pintu terbuka, dan mereka menyambut Ning Changjiu dan Siming masuk. Keduanya berjalan melewati ruangan gelap itu, lilin-lilin menyala satu demi satu. Gadis itu menatap Ning Changjiu dan tersenyum manis, "Tuan muda, jika Anda punya instruksi khusus, hubungi saya saja." Siming meliriknya. Jiwa gadis itu memucat ketakutan. "Kalian, bukankah kalian sesama penganut Tao? Aku hanya bercanda, apa itu masalah besar?" Gadis itu meminta maaf dan mundur dengan marah. Siming berkata dengan dingin, "Roh bunga biasa yang tak berarti berani bertindak seperti ini. Sepertinya mereka punya banyak pendukung." Keduanya kembali ke rumah. Ning Changjiu melihat sekeliling dan berkata, "Rumah ini belum disentuh." Siming mengangguk, berkata, "Rumah ini tidak menyimpan rahasia. Mungkin iblis rusa putih tidak ingin memberitahu mereka." Ning Changjiu membuka jendela untuk menghirup udara segar, dan aliran hujan dingin masuk. Siming duduk di meja, menyilangkan kaki, menyeduh teh, dan duduk dengan tenang. "Mari kita bahas rencana besok," katanya. Ning Changjiu duduk di sampingnya dan mengangguk pelan. Di alam percobaan Dewa Burung Vermilion, Zhao Xianger menghunjamkan pedangnya dengan ganas ke tulang-tulang putih di hadapannya. Tengkorak dan tanduknya tumbuh, dan dagingnya, yang terbentuk dari api, kehilangan nyawanya dan jatuh ke tanah. Zhao Xianger meraih sisa-sisa burung iblis itu dan memutar pedang di tangannya. Dengan suara berderak yang tajam, pedang itu mengiris tulang-tulang, membelahnya menjadi 2. Kepalanya jatuh ke tanah, berguling 2 kali. Setelah Bai Gu tewas dalam pertempuran, api di dalam dirinya memberontak, langsung membakarnya menjadi abu, yang mengalir dari jari-jari putih Zhao Xianger. Dinding udara hancur, memperlihatkan garis-garis jalan berkabut di depannya. Zhao Xianger menghela napas lega. Seperti biasa, ia duduk di tengah medan perang, memulihkan kekuatan dan energinya untuk menghadapi burung iblis berikutnya. Burung iblis hari ini jauh lebih kuat daripada kemarin, tetapi ia menghabiskan lebih sedikit energi untuk membunuhnya. Apakah ini ada hubungannya dengan mimpi absurd itu? Zhao Xianger semakin yakin bahwa mimpi ini juga merupakan bagian dari ujian Suzaku. Namun, selain wajah yang ia cintai sekaligus benci, mimpi itu tampak bebas dari bahaya apapun. Apa yang sedang diujinya? Zhao Xianger punya firasat bahwa ketika ia tertidur malam ini, ia akan melanjutkan mimpi yang sama dari tadi malam. Ia bersyukur pagi ini karena terbangun tepat waktu setelah kalah taruhan, tapi, haruskah ia menghadapinya lagi? Zhao Xianger menggigit bibirnya, keengganannya begitu kuat. Bagaimana mungkin aku tiba-tiba menjadi adik perempuannya? Penjahat keji yang hanya tahu cara menggunakan kata-kata manis untuk menipu orang. Zhao Xianger memikirkan kejadian yang dilihatnya melalui cermin di 3000 dunia, dan ia pun murka. Malam ini, saat aku bermimpi, aku harus menghajarnya dalam mimpiku untuk melampiaskan amarahku. Memikirkan hal ini, Zhao Xianger bersandar pada pedang dan menyiapkan beberapa jimat pedang di sampingnya untuk berjaga-jaga. Kemudian ia perlahan tertidur dan perlahan memasuki mimpi. Benar saja, mimpi itu berlanjut. Zhao Xianger mendapati dirinya duduk di tempat yang sama, dengan kitab suci masih di depannya. Ia mengangkat kepalanya, tetapi tidak melihat wajah Ning Changjiu. Mungkinkah orang dalam mimpi itu masih bisa merasakan amarahnya dan melarikan diri terlebih dahulu? Zhao Xianger sangat bingung. Ia berdiri dan menggeledah kuil Tao, tetapi tak berhasil menemukannya. Kau bahkan tak boleh membiarkanku bermimpi. Tanpa tempat untuk melampiaskan amarahnya, Zhao Xianger semakin kesal. Ia duduk di bangku batu, menggembungkan wajahnya, menatap ke depan, menunggu Ning Changjiu muncul, tetapi setelah menunggu lama, tak ada tanda-tanda kehadirannya. Lupakan saja. Zhao Xianger mengusap pipinya, dan sebagian amarahnya pun sirna. Ia berpikir, karena akhirnya ia bermimpi jernih, waktu dalam mimpi itu tak boleh terbuang sia-sia. Ia membentangkan kitab suci di depannya dan membacanya dengan santai. Perlahan, tatapannya yang acuh tak acuh berubah serius. Kemudian, ia perlahan duduk, tegak, dan menatap isi gulungan itu dengan sorot mata yang berbinar. Ini, bagaimana mungkin? Zhao Xianger bergumam dalam hati, apakah ini fondasi dan sumber Taoisme? Lalu apa yang kupelajari di masa lalu? Istana di udara. Buku yang tampak tipis ini, tetapi menyimpan misteri yang tak berujung. Zhao Xianger tertegun saat pertama kali melihatnya. Zhao Xianger butuh waktu lama untuk membalik 2 halaman.
Ia menarik pandangannya dan memejamkan mata pelan-pelan. Apa yang ia lihat dan rasakan dimurnikan dan disublimasikan dalam lautan kesadarannya, berubah menjadi pemahaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zhao Xianger tiba-tiba mengerti bahwa ini pasti sesuatu yang telah dipersiapkan ibunya untuknya. Di dunia ini, selain orang seperti dirinya, siapa lagi yang bisa menulis bab seperti itu yang secara langsung melihat sekilas asal-usul langit dan bumi, Dao primordial. Zhao Xianger dipenuhi rasa kagum. Ia menoleh dan menatap aula yang dalam di balik kolam teratai yang berkelok-kelok. Ia bertanya-tanya lagi, mungkinkah kepala kuil ini adalah film ibunya yang terfragmentasi? Semua ini adalah bagian dari rencana ibunya. Memikirkan hal ini, Zhao Xianger membaca buku itu dengan lebih serius untuk sementara waktu. Misteri Dao Agung dalam buku ini tak ada habisnya dan menginspirasi. Tadi malam, aku begitu sibuk bertengkar dengan Ning Changjiu sampai-sampai aku tidak membuka buku ini. Sungguh buang-buang waktu. Mulai sekarang, aku harus mengabdikan diri pada Dao dan tidak akan pernah melakukan ini lagi. Abaikan saja dia, kecuali dia mengajakku belajar bersama. Ning Changjiu mengobrol dengan Siming Chang hingga tengah malam, menyusun lusinan skenario. Siming meregangkan badan dengan malas dan berkata, seekor rusa putih pun takkan berarti apa-apa. Selama para dewa tua dari kota Wan Yao itu tidak ikut campur, semuanya akan baik-baik saja. Ning Changjiu bertanya, bagaimana jika mereka ikut campur? Siming berkata, jika ada satu iblis, mereka akan bertarung. Jika ada dua iblis, mereka akan mundur. Jika ada tiga iblis, aku akan melemparmu sebagai tameng dan pergi. Ning Changjiu tertawa dan berkata, yang mulia pendeta berhati kejam. Siming berkata dengan tenang, siapa yang membuatmu begitu lemah? Lagi pula, aku selalu bisa lolos tanpa cedera. Kau hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Ning Changjiu sudah terbiasa diejek. Ia tersenyum dan berkata, masih banyak waktu. Aku akan tidur. Siming mengerutkan kening dan bertanya, kenapa akhir-akhir ini kamu mengantuk sekali? Mimpi indah apa yang kamu alami? Ning Changjiu menjawab, mimpi indah apa? Aku hanya berusaha menghemat tenaga untuk pertempuran sengit besok. Siming berkata pelan, benarkah? Ning Changjiu mengangguk dengan tenang. Perlahan ia membentangkan selimut, berbaring, dan segera tertidur. Ia kembali ke mimpi itu. Adik Xianger, panggil Ning Changjiu pelan. Di depannya, hanya angin sepoi-sepoi yang menggoyangkan halaman buku, dan tak ada yang menjawab. Apakah ia terlambat? Atau, Ning Changjiu tidak bisa memahaminya? Ia adalah penguasa mimpinya sendiri. Ia sangat ingin bertemu Xianger, tetapi mengapa ia menghilang? Ia berjalan mengelilingi kuil, tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Ning Changjiu merasa jauh lebih tertekan. Ia duduk di bangku batu, memperhatikan halaman-halaman buku yang berkibar tertiup angin. Ia mengambilnya dan membacanya dengan santai. Kemudian, raut wajahnya berubah serius, dan postur duduknya yang semula santai perlahan menjadi tegak. Ning Changjiu mengira ia telah membaca puisi dan buku yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ia tak pernah menyangka ada buku seindah ini di dunia ini yang langsung menyentuh akar Tao. Ia tenggelam di dalamnya, meresapi misteri dunia dan prinsip-prinsip Taoisme, dan ia tak bisa meletakkan buku itu. Setelah sekian lama, ia perlahan tersadar. Ning Changjiu tahu bahwa mimpinya tak akan pernah terwujud. Itu pasti ada hubungannya dengan gurunya. Mungkinkah? Ning Changjiu menatap pintu kuil yang tertutup, berpikir. Sayangnya, tadi malam ada kitab suci seperti itu di hadapanku, tetapi aku terlalu sibuk bertengkar dengan Xianger sehingga tak sempat membacanya lagi. Sungguh buang-buang waktu. Kau harus tahu bahwa hidup ini terbatas, tetapi Tao itu tak terbatas. Keindahan dalam buku ada di hadapan kita, bagaimana mungkin kita tega menutup mata? Mulai sekarang, aku akan belajar keras bersama Xianger. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.